percaya ketika kita sehat, kita boleh mengerjakan semua aktivitas kehidupan kita, termasuk mengasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Itulah yang sebenarnya harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yohanes 6 ayat 27, kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Haleluya, sebuah perintah, perintah kebenaran firman Tuhan mengatakan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Haleluya. Setiap manusia yang sudah beranjak dewasa atau mungkin sudah menyelesaikan studinya, pasti yang pertama tujuannya adalah bekerja. Kenapa? Karena memang semua manusia harus berusaha untuk mencukupi setiap apa yang menjadi keperluan kebutuhan di dalam hidupnya, baik itu meningkatkan taraf kehidupannya atau mungkin juga ingin membangun sebuah usaha. Semuanya itu pasti harus bekerja, karena dengan bekerja kita bisa mendapatkan penghasilan yang dapat kita pergunakan untuk kepentingan kita, baik kepentingan pribadi, baik kepentingan keluarga, atau kepentingan usaha kita. Jadi tujuan untuk bekerja semuanya adalah untuk mendapatkan uang. Ya, pasti tujuannya untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan atau meningkatkan taraf hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi ada satu kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan kita manusia, yaitu yang harus kita penuhi sebagai orang manusia yang masih hidup, yaitu perut kita, yaitu makanan kita. Karena manusia dapat hidup dan bertahan hidup itu karena ada makanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah kesibukan kita memenuhi kebutuhan hidup yang sekarang ini banyak sekali mengalami kesulitan, ya. Kalau saya lihat sebenarnya sudah mulai mau bangkit, tiba-tiba kita mendengar yang begitu banyak sekali fenomena alam yang menghancurkan perekonomian mereka, menghancurkan rumah mereka, bahkan virus corona yang justru ketika sudah pada mulai vaksin merebak lagi, kadang-kadang saya bingung, apa yang maksud Tuhan? Ada rencana Tuhan di balik itu semua untuk mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa hidup kita ini tidak tergantung kepada hanya di perut kita saja. Di India itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap hari ada yang terinfeksi virus corona itu 340.000 bayi setiap hari. Banyak yang mati. Mereka kalau mati itu kan di krematorium, ya, dibakar. Tidak dapat kantung, akhirnya mereka bakar di jalan-jalan. Bahkan mereka sudah mulai membuang patung-patung mereka karena dianggap tidak dapat menyelamatkan. Mana mungkin
patung dapat menyelamatkan. Patung itu kan buatan manusia. Tidak ada yang dapat menyelamatkan saudara dan saya kecuali Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, justru di tengah kesulitan, di tengah banyaknya persoalan yang terjadi di dalam kehidupan, di dalam sekitar kita ini, firman Tuhan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Mungkin secara logika kita akan merasa aneh terhadap perintah Tuhan. Kenapa? Karena kita kan pasti manusia butuh makan 3 kali sehari. Kenapa firman Tuhan berkata bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa? Apakah kita tidak perlu makan lagi? Kan tidak mungkin. Apa kita tidak perlu bekerja lagi? Jelas tidak mungkin. Kenapa? Karena dengan bekerja kita akan dapatkan makanan kita. Tetapi sebenarnya maksud Tuhan bukan supaya kita tidak makan atau tidak bekerja. Bahkan ketika Tuhan Yesus hidup di dunia itu, dia memerlukan makanan kan? Dia makan. Karena makanan ini sangat penting bagi aktivitas hidup kita. Kalau orang yang tidak makan, ya pasti lemas, tidak punya tenaga untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus tetap bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Bahkan di dalam satu ayat, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat ke-10 mengatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Haleluya. Kalau dilihat dari ayat yang baru kita baca dan ayat yang tadi, sepertinya bertolak belakang ya. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Semua ayat itu berdampingan. Kalau orang yang tidak mau bekerja, jangan makan. Itu firman Tuhan. Bahkan Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk mencontoh semut. Semut binatang yang tidak kuat, yang lemah, tetapi mengumpulkan makanannya di musim panas. Artinya di musim apapun juga, semut ini bekerja untuk mengumpulkan atau menyediakan makanan. Artinya bekerja adalah suatu hal yang menjadi suatu kewajiban kita sebagai orang percaya. Tetapi yang dimaksud di dalam ayat yang baru kita baca tadi, saudara yang dikasih Tuhan, kita jangan bekerja hanya untuk mengisi perut kita saja. Jadi Tuhan mau saudara jangan hanya berpikir tentang kepentingan jasmani hidup kita saja. Tetapi firman Tuhan berkata, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Kenapa? Karena makanan yang kita makan setiap hari itu dapat binasa. Itu hanya kita nikmati sampai ketika kita masih hidup. Bahkan makanan dan perut kita ini, firman Tuhan berkata, akan dibinasakan oleh Tuhan. Kita lihat di dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 13a. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Haleluya. Perut untuk makanan, makanan untuk perut, kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Bukankah ketika kita dibangkitkan, fisik kita ini tidak kita bawa? Karena apa yang menghadap kepada Tuhan itu tubuh yang sudah diubah oleh Tuhan, bukan fisik kita ini, tapi tubuh kemuliaan. Jadi fisik kita, tubuh kita ini akan dibinasakan oleh Tuhan, akan kembali ke debu. Tidak akan kita bawa. Maka Tuhan mengajarkan pada saat siang hari ini, jangan hanya berpikir untuk pekerjaan, untuk
makanan yang tidak dapat binasakan itu adalah menjadi bekal saudara dan saya yang akan masuk di dalam kehidupan yang penuh dengan keabadian. Jadi itu tidak dapat dimusnahkan. Makanan yang tidak dapat binasa itu tidak dilihat oleh mata kita, tetapi dilihat oleh Tuhan. Diri kita, pribadi kita, hati kita, jiwa kita, roh kita, itulah yang sebenarnya Tuhan ingin isi dengan makanan yang tidak dapat binasa. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak mau datang beribadah karena hanya mengejar keuntungan, hanya mengejar uang, engkau sudah kehilangan kehidupan yang lebih berharga daripada kehidupan saat ini. Banyak orang sekarang berdalih, enakan ibadah online. Ada yang berkata seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang seharusnya ibadah secara online itu hanya diperuntukkan orang-orang yang tidak mampu datang ke gereja atau datang beribadah. Kecuali pemerintah mengatakan lockdown. Ini kan sudah tidak. Kenapa? Karena ketika ibadah online itu kita tidak membayar harga kepada Tuhan. Kita tidak mempersiapkan diri, kita tidak bangun pagi, kita tidak memberikan yang terbaik dan mengeluarkan dana, biaya atau persembahan kita. Jadi jangan salah, pasti upahnya berbeda juga dengan ibadah yang secara langsung yang dikerjakan daripada yang ikut ibadah online, kecuali dia sakit. Dia tidak dapat bergerak. Dia hanya bisa di rumah. Nah, itu beda. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi catatan loh sebagai orang Kristen. Banyak orang Kristen yang berpikir, udahlah ibadah online aja. Kan gak ada bayaran, gak keluarin ongkos, ya kan? Gak keluarin tenaga, gak keluarin waktu. Bahkan tadi hamba Tuhan berkata, kadang-kadang ibadah online hanya pakai daster, pakai celana kolor doang. Di mana penghargaannya kepada Tuhan? Kita harus memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kalau memang kita bisa beribadah dalam keadaan sehat, diberikan kesehatan oleh Tuhan, kenapa tidak kita datang tatap muka, merasakan hadirat Tuhan hadir di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan ingin mengajar kepada kita bahwa hidup kita ini bukan hanya kebutuhan jasmani saja yang harus kita penuhi, tetapi juga kebutuhan rohani kita yang harus kita penuhi, yang kita perjuangkan mulai saat ini. Kita tidak bisa berjuang kalau sudah di ujung. Saat inilah kita berjuang. Kita masih sehat, masih kuat. Karena kebutuhan rohani yang saudara kerjakan saat ini, itulah yang akan membawa kita kepada hidup kekal. Bukan makanan jasmani yang akan membawa kepada hidup kekal, tetapi makanan rohani yang makan setiap hari, setiap jam ibadah, itulah yang akan membawa engkau kepada hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu dari mana kita mendapatkan makanan yang tidak dapat binasa? Itu Yohanes 4 ayat 32. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Haleluya. Makanan yang tidak kamu kenal. Dulu orang tidak tahu apa makanan yang tidak dapat binasa itu. Tetapi Tuhan membuka hati, membuka mata, membuka telinga orang-orang yang mengasihi Dia. Ternyata makanan yang tidak dapat binasa itu ada pada Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi di Tuhan Yesus tidak ada makanan yang tidak dapat
binasa. Maka firman Tuhan berkata keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus yang kita sembah saat siang hari. Karena pribadi Tuhan kita itulah berkata padaku, ada makanan yang tidak engkau kenal. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Yohanes 6 ayat 35 firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Haleluya. Tuhan Yesus adalah roti hidup. Haleluya. Bukan roti biasa, roti hidup. Jadi setiap orang yang makan roti hidup, dia berhak juga mendapatkan kehidupan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah roti hidup yang kalau kita makan itu akan membawa kita kepada kehidupan yang sesungguhnya setelah kehidupan kita di dunia ini. Jadi saudara harus yakin, saudara harus percaya bahwa ada kehidupan lain setelah kita kembali kepada Bapa di surga. Banyak orang mengabaikan hal ini sehingga makanya mereka tidak pernah berubah dan tidak pernah mau bertobat. Karena apa? Mereka berpikir, ya hanya hidup inilah selesai. Padahal ada kehidupan setelah kehidupan kita saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Yohanes 6 ayat 55 mengatakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Mengatakan dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Sepertinya sadis ya. Masa dagingnya Tuhan makanan, darahnya Tuhan adalah minuman. Dulu ketika saya melayani seorang ibu yang dari seberang, dia berkata, orang Kristen itu sadis. Kenapa saya katakan? Kenapa ibu bilang sadis? Ya iya, masa makan disuruh makan tubuh Tuhannya. Ya mungkin suka mereka bikin di sharing mereka ya. Masa darahnya minuman? Mereka itu kan hanya baca hurufnya. Mereka hanya berpikir atau menganalisa secara hurufiahnya, tetapi mereka tidak tahu apa yang tersirat di dalam ayat itu. Maka sering kan ya, ayat-ayat kita ini dipakai mereka untuk menyakiti kita, karena mereka hanya lihat luarnya, tidak lihat kedalaman maksud daripada sebuah ayat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya tubuh dan darah Kristus harus menjadi makanan kita kalau kita mau hidup. Bukan hanya sekedar melakukan sakramen perjamuan kudus, makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Tetapi firman Tuhan berkata tubuh dan darah Kristus itu sebenarnya adalah diri pribadi Yesus sendiri yang adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia, yang itu Tuhan kita Yesus yang kita sembah saat siang hari. Jadi kalau kita makan tubuh dan darah Kristus, sebenarnya kita harus makan firman-Nya. Makan firman-Nya, firman itu kita makan masuk di dalam hidup kita, menyatu di dalam jiwa kita, sehingga ketika firman menguasai hidup kita, maka saudara dan saya bukan saudara dan saya lagi, tetapi Kristus yang sudah ada
ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Orang yang makan firman, catat makan. Kalau makan itu berarti proteinnya, gizinya masuk di dalam diri orang itu, menjadi tenaga, menjadi kekuatan untuk melakukan aktivitas. Kalau firman itu sudah menyatu di dalam diri kita, makan firman Tuhan. Tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Kata, bukan kita sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Seharusnya ini terjadi di dalam kehidupan setiap orang Kristen. Kristus yang hidup di dalamku. Bukan keakuan kita, bukan keakuan, kesombongan atau diri kita yang lebih menonjol, tetapi Kristus. Maka ada firman mengatakan, engkau semakin tinggi dan aku semakin rendah. Kristus harus kita tinggikan di dalam hidup kita, di dalam praktek hidup kita, melalui firman yang kita terima di dalam hidup kita. Dan firman itu akan memancarkan cahayanya di dalam setiap pergerakan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu pentingnya makanan yang tidak dapat binasa ini di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena inilah jaminan saudara untuk masuk dalam kehidupan kekal. Bukan makanan yang kita cari setiap hari, tetapi firman Tuhan mengatakan bekerjalah. Berarti untuk mendapatkan firman menyatu di dalam diri kita, menjadi makanan kita, terpraktik di dalam aktivitas hidup kita, kita harus juga bekerja. Seperti kita bekerja mencari uang untuk kebutuhan jasmani kita. Jadi bukan dibilang bekerja untuk makan terus kita santai-santai, bukan. Justru kita harus lebih gigih, karena untuk bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa itu sangat sulit. Kenapa saya katakan sangat sulit? Kedagingan kita ini lemah. Kadang-kadang kita malas kan untuk datang beribadah. Kadang-kadang kita malas untuk berdoa. Saudara yang dikasih dari ayat 28, Yohanes 6 mengatakan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ternyata ada pekerjaan yang dikehendaki Allah supaya saudara dan saya bekerja di dalamnya untuk mendapatkan makanan yang tidak dapat binasa. Ayat 29 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Haleluya. Jadi pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Artinya percaya kepada Tuhan Yesus. Kedengarannya mudah ya. Kedengaran mudah, kenapa? Hanya percaya. Tetapi sebenarnya justru percaya itulah yang paling sulit dikerjakan oleh orang Kristen. Kalau percaya hanya di mulut itu memang mudah. Percaya hanya perkataan itu gampang. Tapi percaya yang dipraktekkan di dalam hidup kita inilah yang sulit. Maka banyak orang Kristen gagal untuk percaya. Jadi Tuhan tidak mau percaya hanya yang keluar dari mulut kita. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati dan praktek hidupmu yang membuktikan
bahwa engkau percaya kepada Yesus. Itu yang diinginkan Tuhan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang juga adalah firman Allah itu, yang akan menjadi makanan di dalam hidup kita sehari-hari. Bukankah kita makan itu sehari-hari? Ya kan? Berarti firman juga butuh dong setiap hari. Paling tidak saudara harus baca firman. Ya. Tidak masalah, tidak ditentukan saudara membaca satu pasal. Tidak. Bacalah firman. Kalau engkau mampu 5 ayat, baca 5 ayat. Renungkan. Maka ayat itulah yang akan bekerja. Firman itulah yang akan bekerja. Mengubah hidup. Karena Tuhan itu tidak hanya menjadikan hidup kekal loh, tetapi di dalam kehidupan ini juga Tuhan menjamin hidup kita ketika kita ada firman di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah banyaknya kesulitan datang hidup yang kita alami, kita harus tetap percaya bahwa ada Tuhan yang akan terus menolong kita, menjaga kita. Coba seperti yang terjadi di NTT, ya kan, yang di Malang, sedang tidur nyenyak, tiba-tiba datang bencana yang tidak pernah diingat-ingat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu fenomena alam seperti apa yang sekarang ini sedang terjadi di bangsa dan negeri kita ini. Tapi satu hal, saudara dan saya harus percaya bahwa ada Tuhan yang terus menjaga, melindungi, menolong kita. Kuncinya adakah firman di dalam diri? Firman yaitu pribadi Yesus yang ada di dalam diri, pasti dia akan menjaga. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang mulai gentar dengan virus corona yang sudah mulai merebak lagi. Kita boleh berjaga-jaga, tetap harus protokol kesehatan harus tetap dijalankan dimanapun saja saudara berada. Jangan mengabaikan. Banyak orang sekarang saya lihat mengabaikan. Saya kemarin ke pasar tuh, aduh, kalau saya lihat seram. Kenapa? Mereka sudah pada nggak pakai masker, ngobrol di warung bakso. Wah, bercanda-bercanda. Aduh Tuhan, saya bilang. Mereka menggampangkan. Bukannya kita takut, tetapi kita harus waspada, tetap berjaga-jaga. Tapi yang terpenting, penjagaan yang paling penting di dalam hidup kita adalah penjagaan yang bersumber daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan pernah putus asa ketika engkau mengalami kesulitan dan tantangan di dalam hidup. Jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Ibrani 10 ayat 35 mengatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Haleluya. Tuhan tahu akan banyak kesulitan, akan banyak tantangan ketika kita iring Tuhan. Ketika kita setia datang kepada Tuhan, banyak persoalan yang kita alami. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan pernah melepaskan kepercayaanmu. Artinya Tuhan menjadi jaminan dalam hidupmu. Tuhan akan menjagamu, Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan mencukupi setiap apa yang menjadi keperluan dan kebutuhanmu ketika engkau juga memberikan hatimu, memberikan waktumu untuk firman bekerja di dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, sebab janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Apa upahnya? Kenapa dikatakan besar? Ternyata kepercayaan kita yang terus kita pegang dengan tetap tinggal setia kepada Tuhan, itu ada upahnya. Kita lihat Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Upah orang percaya adalah hidup kekal.
Karena hidup kekal itu tidak dapat dibeli. Emas segunung pun, harta seluruh dunia pun engkau berikan untuk menebus kehidupan kekal, itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah kesetiaanmu, kepercayaanmu, kasihmu kepada Tuhan. Itulah yang berlaku untuk saudara dan saya mendapatkan upah yang sudah dijanjikan kepada setiap kita, yaitu hidup kekal. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pekerjaan kita adalah percaya. Tapi ingat, bukan hanya mulut, tetapi percaya yang kita praktekkan dengan melakukan firman-Nya. Jadi saudara harus menjadi pelaku firman, karena iman tanpa perbuatan adalah nol. Kalau saudara percaya, praktekkan percaya untuk membuktikan bahwa engkau mengasihi Tuhan. Dan ternyata saudaraku yang dikasih oleh kita bekerja itu tidak sendiri. Ternyata Bapa kita di surga juga bekerja. Tuhan Yesus juga bekerja. Kalau Bapa kita di surga saja bekerja, Tuhan Yesus bekerja, masa kita gak mau bekerja? Padahal keselamatan dan kehidupan kekal itu akan diberikan kepada kita. Kita lihat di dalam kitab Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Haleluya. Bapa kita di surga itu bekerja sampai sekarang. Dan Tuhan Yesus juga bekerja sampai sekarang. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Karena Tuhan menginginkan kita semua umat pilihan Tuhan, umat ciptaannya ini seharusnya kembali kepada visi misi Tuhan yang semula. Makanya firman Tuhan berkata, Bapakku sampai sekarang masih bekerja. Dan Tuhan Yesus juga bekerja. Apa pekerjaan Bapa kita di surga? Kita lihat ayatnya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Jadi Bapa kita di surga itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Catat, yang mengasihi Dia. Kalau yang tidak mengasihi Dia tidak masuk dalam hitungan ini. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan lah, maka firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat, dalam segala sesuatu, dalam segala apa yang kita kerjakan, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Apapun persoalan yang kita alami, apapun kesulitan yang kita hadapi, ingat, ada Tuhan bekerja bersama-sama dengan engkau. Dan tentunya semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Haleluya. Dan sedangkan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus sudah mengerjakan, yaitu mati, menebus dosa dunia? Ada ternyata Tuhan kerjakan juga. Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pekerjaan Tuhan Yesus adalah menjaga semua yang telah diberikan kepadanya saudara dan saya, supaya jangan ada yang hilang, jangan ada yang binasa. Bahkan firman Tuhan berkata,
kita tidak mau bekerja untuk kepentingan hidup kita. Banyak orang bisa mengabaikan kepentingan hidup kita karena apa? Hanya terfokus kepada kepentingan jasmani. Tetapi saat siang hari Tuhan ini mengingatkan dan mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa kalau Bapa kita di surga akan turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam segala kesulitan dan persoalan dalam hidupmu. Dia senantiasa hadir untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, dan Tuhan Yesus akan menjaga. Ingat, Dia akan menjaga engkau supaya engkau tidak pernah hilang. Karena kalau engkau hilang, pasti kebinasaan sudah menunggu. Maka Dia bekerja sampai saat ini untuk menjaga umat-umat pilihan Tuhan, menjaga sedemikian rupa supaya tidak binasa, supaya tidak hilang. Kalau perlu Dia harus menariknya, mereka yang sudah tersesat, untuk kembali supaya pada akhir zaman Tuhan membangkitkan. Itulah pekerjaan Tuhan Yesus saat ini. Saudaraku yang dikasih itu, ternyata bukan hanya kita yang bekerja untuk kepentingan memperoleh hidup kekal, tetapi Allah Bapa kita di surga dan Tuhan kita Yesus Kristus juga bekerja untuk kepentingan saudara dan saya. Oleh karena itu firman Tuhan saat siang hari, jangan hanya bekerja untuk kepentingan perutmu, untuk kepentingan jasmanimu, untuk kepentingan meningkatkan taraf kehidupan. Boleh engkau mencapai sehebat apapun engkau kerjakan, boleh untuk mencapai kehidupan ini. Tetapi ingat, bekerjalah juga engkau untuk mendapatkan makanan yang tidak dapat binasa, karena makanan itulah yang akan menjadi jaminan bagi engkau untuk memperoleh hidup